Pertunjukan Rahasia Ana. Penulis Musrida, penerjemah bahasa Muna, Woode Kartina Sari SS, ilustrator Aridal. Sejak berhari-hari lalu, rumahku sangat ramai. Orang-orang terus berdatangan mengurus pernikahan kakak lelakiku. Mereka memasak, menghias rumahku, dan mempersiapkan hantaran pernikahan. Barang hantaran itu sangat banyak dan berkilau dalam kotak-kotak kaca. Ada perhiasan, perlengkapan ibadah, sandal, sepatu, produk perawatan tubuh, bahkan setelan pakaian. Pernikahan kakak akan berlangsung besok. Aku akan ikut mengantarnya ke tempat pernikahan. Nantinya, aku akan memakai baju bodo yang amat kusukai. Aku sudah membayangkannya sejak kemarin. Pasti aku akan terlihat cantik dan anggun. Di tempat acara, kami akan disambut dengan pertunjukan yang seru. Begitu janji Ana kepadaku. Ana adalah teman sekolah yang juga kerabat calon istri kakakku. Jadi, Ana akan menjadi keluargaku. Itu sangat menyenangkan. Sebenarnya, aku masih menebak-nebak pertunjukan yang dirahasiakan Ana. Tapi, pastilah itu semacam tari-tarian menyambut tamu atau adu pantun seperti di pernikahan kakak Intan beberapa bulan lalu. Entahlah, besok aku akan mengetahuinya. Semoga saja pertunjukannya tidak kalah menarik. Keesokannya, aku bersama keluarga berangkat bersama. Perjalanan kami diiringi alunan bunyi gendang dan gong yang berasal dari mobil pick-up. Peralatan musik itu dimainkan oleh orang-orang yang memakai pakaian serupa. Mereka menabuh gendang dan memukul gong dalam alunan yang sama. Di sekitar mereka ada para lelaki yang memakai baju adat yang sama. Aku bertanya kepada Bapak, "Mereka itu siapa?" Kata Bapak, "Mereka akan membuatku takjub." "Bagaimana bisa?" tanyaku lagi. Namun, lagi-lagi Bapak hanya mengatakan mereka akan menampilkan pertunjukan hebat. Kenapa tidak langsung bilang saja? Keluhku di dalam hati. Sesampainya di tempat acara, kami bersiap-siap untuk memasuki tenda pernikahan. Namun, kami rupanya tidak langsung dipersilahkan masuk. Malahan, gong dan gendang yang mengiringi kami di perjalanan kembali dibunyikan. Bersamaan dengan itu, orang-orang yang memakai baju adat mengeluarkan keris dan badik dari saku celana mereka. Lalu, mereka secara bersama bersiap untuk maju. Mereka kemudian memberikan penghormatan dan kemudian melangkah maju sambil memperagakan gerakan silat. Oh, aku sangat ketakutan. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengacaukan pernikahan kakakku. Kakakku akan sedih kalau itu terjadi.
Aku harus mencegahnya. Tetapi, aku tidak tahu harus berbuat apa. Bapak pun diam saja. Bahkan, warga di sekitar yang menonton juga terlihat biasa saja. Aku merasa ada yang salah. Melihat adegan di depanku, juga reaksi orang-orang, aku mulai berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Aku melihat orang-orang pemakai baju adat itu bergerak ke arah tenda pernikahan. Di sana, mereka dihadang sekelompok orang yang juga menggunakan sarung di luar celana panjang mereka. Ah, kebingunganku sirna ketika Ana terlihat di antara mereka. Ana juga memegang badik kecil di tangannya. Bukan tari-tarian atau adu pantun, melainkan pertunjukan silat, kataku. Meskipun telah tahu yang sebenarnya, adegan itu tetap membuatku khawatir. Semua orang yang bermain silat memegang senjata masing-masing, termaksud parang yang sangat panjang. Adegan silat itu semakin membuatku gugup ketika gerakan mereka semakin cepat. Semakin sengit para pesilat, semakin semangat tim pemusik, semakin semangat para penonton. Sebaliknya, aku masih bingung harus bersikap bagaimana. Setelah beberapa menit berlalu, mereka berhenti. Aku bernapas lega. Orang-orang terlihat puas. Tidak terlihat raut ketakutan di wajah mereka. Begitupun wajah Ana. Tidak terlihat raut ketakutan. Aku lalu menarik Ana keluar dari kerumunan. Kau tidak apa-apa. Kau sangat berani melakukan itu, kataku pada Ana. Hei, tidak apa-apa. Ini pertunjukan yang aku maksud. Ewa Una atau silat dari suku Muna. Palang pintu untuk pernikahan kakakmu dan keluargaku. Hebat kan? Jelas Ana panjang lebar. Aku masih mengkhawatirkan kondisi Ana. Tapi dia meyakinkanku bahwa dia baik-baik saja. Dia menyadari ketakjubanku. Aku sangat terkesan dengan keberanian dan keterampilannya. Kalau aku di posisinya, pasti aku sudah akan bersembunyi saja. Ana mengatakan kalau mereka sudah berlatih terlebih dahulu. Jadi, mereka bisa tahu kapan harus menyerang dan mundur. Ana menjelaskan panjang lebar bagaimana dia belajar dan berlatih. Aku amat tertarik dengan ceritanya. Ana berjanji padaku akan mengajakku lagi jika Ewa Wuna dilaksanakan di tempat lain. Aku antusias mengiyakan ajakan itu. Tapi belum meyakini apakah aku akan menontonnya dengan semangat atau masih dengan kegugupan lagi. Lihat saja nanti.